فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Tanpa belajar di hadapan para ulama, kemudian dia baca kitab langsung, dipahami sendiri, disimpulkan sendiri, akhirnya apa? Dia ajarkan juga. Ini bahaya. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullah, yara ba'du talabah min nafsihi qudrah ala akhdil ilmi minal kutub duna ar-ruju' ila al-ulama fi tawdih ibaratiha. Penting ini. Wa hilli muskilatiha. Artinya sebagian para santri, para pelajar berpandangan terhadap dirinya punya kemampuan untuk mengambil ilmu dari kitab-kitab secara langsung tanpa kembali kepada para ulama di dalam apa? Menjelaskan ungkapan-ungkapan dan menghilangkan permasalahan-permasalahan, menguraikan permasalahan-permasalahan. Jadi menurut orang ini mampu sendiri gitu loh. Inilah bahayanya. Jadi belajar otodidak itu bahayanya barakallahu fi. Kalau dia sebelumnya belum pernah belajar, itu kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Karena pemahaman orang itu terbatas gitu loh. Faham ya? Pemahaman orang terbatas sehingga bagaimana dia memahami Al-Qur'an Sunnah tanpa mendengarkan dan juga tanpa mengambil dari para ulama, yang mana para ulama Ahlus Sunnah mereka mengambil dengan pemahaman para salaf, kan gitu. Kita lihat kata beliau, wa hadis siqah bin nafs daun talama ra'aina sara'ah manbudhin wa an adadi ahli ilm mub'idin. Lihat ini kata beliau, dan sifat percaya diri seperti ini, percaya diri wah anak mampu ini, nggak perlu belajar para ulama pun langsung baca sendiri katanya. Nggak perlu lagi bimbingan para ulama, baca sendiri, simpulkan sendiri, kemudian apa? Diajarkan langsung. Hati-hati. Ya, kita padahal ini ya, apalagi media sosial, yang kadang-kala mungkin sudah jelas-jelas hadisnya palsu, riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya palsu itu padahal. Karena pernah kami jumpai itu hadisnya itu palsu, dhaifan, tapi ditulis bawahnya HR Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang mencari-cari bingung gitu loh. Setelah teliti, telah kembali ternyata dalam Sahih Bukhari Muslim enggak ada. Ternyata didhaifkan oleh Imam Al-Albani. Bayangkan itu. Yang namanya media sosial itu kan enggak semuanya mulus, bagus, benar gitu loh. Sehingga perlunya belajar. Perlunya apa? Belajar, duduk di majelis ilmu, duduk di hadapan para ulama, masyayikh ahli sunnah, di hadapan para asatidzah ahli sunnah wal jamaah agar mendapatkan pemahaman yang benar. Kita lihat ini. Kata beliau, wa hadis siqah bin nafs daun. Dan percaya diri ini merupakan daun penyakit. Talama ra'aina, sepanjang yang kami perhatikan, yang kami lihat. Sara'ahu manbudhin. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka pun apa? Barakallahu fiik, memahaminya secara serampangan. Manbudhin itu serampangan, tidak apa? Tidak terbimbing itu. Paham ya? Wa an adadi ahli ilm mub'idin. Dan mereka itu untuk terhitung dari kalangan ilm sangat jauh. Otodidak. Hati-hati. Nanti banyak asar nanti mengenai bahayanya otodidak. Mafhum? Naam. Ma aksara khata'ahum wa ab'ada naj'atahum wa asna'at tanaqudahum. Lihat ini. Alangkah banyaknya kekeliruan mereka dan jauhnya pemahaman mereka dan jeleknya kontradiksi mereka. Karena memahami sendiri. Paham ya? Kadang-kala kita sudah belajar di hadapan para ulama, di hadapan para asatidzah pun masih ada salahnya, masih ada kelirunya. Ini sendiri dia. Baca kitab sendiri, dipahami sendiri, disimpulkan sendiri lagi. Lihat ini kata beliau. Alangkah banyaknya kekeliruannya dan alangkah jeleknya asna itu jelek sekali. Tanaqudhum, kontradiksinya. Kontradiksi mereka. Qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, man tafaqqaha
min butunil kutub dhayya'al ahkam. Barang siapa yang memahami ilmu agama otodidak, maksudnya dari perut-perut kitab, ambil kitab dia telaah, ambil kitab dia baca sendiri, tapi tanpa bimbingan loh ya, tanpa bimbingan, tanpa dia belajar sebelumnya, langsung otodidak, dikumpulin semua kitab-kitabnya, dhayya'al ahkam, niscaya akan hilang hukum-hukum yang ada. Karena kitab-kitab para ulama ahlus sunnah yang berbahasa Arab itu kadang-kadang kemampuan kita memahami terbatas itu loh. Perlu bimbingan arahan para ulama ahlus sunnah untuk memahamkannya. Dan ketika mereka memahamkan, tentunya mereka memahamkan dengan pemahaman para salafun saleh, pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita lihat, wa kana ba'dhum yaqul, dan dahulu sebagian mereka mengatakan min a'dhamil baliyah tasyayyaha as-sahifah, termasuk bencana yang paling besar seseorang itu tasyayyaha, menjadi syekh tapi otodidak dari kitab. Maksudnya itu dia barakallahu fiik menjadi syekh, menjadi orang yang pandai tapi murni hanya otodidak dalam kitab. Alladzina ta'allamu minas suhuf. Termasuk baliyah, bencana yang paling besar adalah orang yang mempelajari atau belajar otodidak dari kitab. Paham ya? Nah, ini penting sekali. Jangan sampai otodidak. Selama masih ada yang bimbing, ada yang mengarahkan, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, jangan pernah lari dari mereka. Ingat-ingat ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan ulama hizbiyin, al-bid'ah wad dalal, al-munharifin, bukan. Ulama ahlus sunnah wal jamaah, ingat-ingat. Paham ya? Nah, karena jangan sampai kita merasa percaya diri akhirnya nggak butuh lagi bimbingan ulama. Salah itu. Paham ya? Bimbingan para ulama yang sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah sangat kita perlukan. Kita lihat lagi. Qala al-faqih Sulaiman bin Musa, kana yuqal la ta'khudhul Qur'an minal mushafiyyin walal ilm minas sahafiyyin. Jangan kalian mengambil ilmu Al-Quran dari orang-orang yang belajar tanpa guru. Paham ya? Jadi mengambil ilmu Al-Quran dari orang-orang yang belajar tanpa guru. Jadi dia belajar otodidak gitu loh. Walil ilm, dan jangan pula mengambil ilmu dari sahafiyin. Sahafiyin itu otodidak, orang yang belajar sendirian, dipahami sendiri. Paham ya? Sudah dipahami sendiri, kemudian belum tentu benar, ternyata salah lagi. Akhirnya disimpulkan, hati-hati barakallahu fiik. Naam, makanya pentingnya belajar, duduk di majelis ilmu. Memang sekarang media sosial membantu sekali memang. Mulai dari Telegram, mungkin WhatsApp dan semisalnya, bantu sekali memang. Tapi jangan pernah ninggalkan majelis ilmu gara-gara itu gitu loh. Paham ya? Wah, kami pengen yang instan Ustaz. Sekarang semua udah ada di Google katanya. Akhirnya nggak belajar lagi. Paham ya? Nggak belajar lagi, sibuk dengan Google. Akhirnya ilmunya semua di mana? Di Google tadi. Itu pun kalau kuotanya ada dan listriknya hidup dan sinyalnya penuh. Kalau listriknya mati, sinyal lemah, kuota habis, muncul nggak Google-nya? Nggak muncul kan? Nah, hati-hati. Jadi belajar bagaimanapun keadaannya tetap lebih baik kalau bermajelis langsung, duduk di majelis ilmu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada peringatan bagi orang yang memiliki apa? Mata hati, akal untuk memahami dan mencurahkan pendengaran dan menyaksikan. Naam. Adapun media sosial hanya bantu saja. Jangan jadikan target utama. Paham ya? Jangan sampai ilmunya semua di situ. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa, jangan. Paham ya? Makanya pentingnya kadang menghafal Al-Quran, ya kan? Menghafal As-Sunnah, memahami Al-Quran As-Sunnah, sehingga kapan diperlukan, di saat dia diperlukan langsung bisa, walaupun semampunya. Tapi kalau nggak punya hafalan wala syai', la menghafal Al-Quran wala As-Sunnah wala hadis, nah semuanya apa? Semuanya ilmunya di Google tadi, hati-hati. Ini terbukti loh ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, jangan sampai matangnya itu karena dikarbit itu loh. Paham ya? Antum lihat pisang udah tua itu kan belum saatnya matang ya, rasanya ya bagaimana. Tapi kalau matang di karbit pun, kalaupun manis, gak semanis kalau matang di pohon. Maksudnya ya perlu sabar. Paham ya? Benar-benar dia itu
mendapatkan ilmu, matang ilmunya, kemudian memahaminya dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat dikit lagi. Wa qala al-Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi wa kana yusawa bil Auza'i. Berkata Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, yang mana dahulu beliau disamakan dengan Imam Za'i, disamakan dalam artinya kedudukannya gitu ya. Sama-sama imam. Karena yuqal, waktu itu dikatakan, la tahmilul ilm an sahafi wa la ta'khudul Qur'an min mushafi. Nah. Artinya barakallahu fiik, jangan kalian mengambil ilmu dari sahafi. Sahafi itu orang yang otodidak. Paham ya? Nah, otodidak itu memahami sendiri gitu loh. Suruh belajar nggak mau, malah ngayal, nolak, bantah, buangkang, bandel. Akhirnya apa? Dia otodidak, jangan. Salah itu. Paham ya? Karena otodidak tahu sendiri bagaimana efek sampingnya. Wala ta'khudul Qur'an min mushafi. Dan jangan kalian mengambil ilmu Al-Qur'an dari orang yang belajar Al-Qur'an tanpa guru. Jangan sampai dia apa? Nah, belajar sama orang yang ngajarkan ilmu Al-Qur'an tanpa guru, akhirnya apa? Yang ikhfa dibilang idhar, yang idhar dibilang ikhfa. Yang idgham bila gunnah dibilang gunnah, yang bi gunnah dibilang bila gunnah. Karena enggak ada guru tadi itu. Paham ya? Nah, Allah musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Yang terakhir, wa qadiman qil, dan dahulu dikatakan juga man kana syaikhuhu kitabah. Barang siapa yang gurunya itu kitab, buku, kana khata'uhu aktsar min shawabih. Ini penting ini. Maka kelirunya itu lebih banyak daripada benarnya. Ini ingat-ingat loh ya, yang belum pernah belajar sebelumnya. Tapi kalau udah pernah belajar sebelumnya, pernah belajar kepada para ulama al-sunnah, kepada para asatidzah al-sunnah, para masyayikh al-sunnah, kemudian suatu ketika dia di rumah baca kitab, muthala'ah, menambah wawasan baru atau yang semisalnya, enggak masalah. Kalau ada sekali dia tanyakan nanti. Tapi ini enggak pernah belajar di hadapan para ulama, para asatidzah, para masyayikh, kemudian baca langsung. Lah gimana membaca? Bahasa Arab juga enggak bisa. Ya kan? Paling-paling modal terjemahan. Kalau terjemahan kadang bisa diplesetkan, dia enggak tahu juga. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Makanya dahulu para ulama hadis, bayangkan itu. Jadi mereka sangat menjaga tulisannya. Menjaga tulisan kenapa? Karena kalau seandainya tintanya luntur dikit saja, itu rusak mana? Yang sering dinukilkan para ulama, tertulis awal mulanya di dalam kitab sebagian mereka, al-habbatus sauda dawaun likulida. Jintan hitam itu obat segala penyakit. Ternyata sudah lama, saking berjalannya waktu lama, tintanya luntur. Yang bak jadi riak. Jadi bacanya mungkin dia karena barakallahu fiik dapat sadrnya itu kurang kuat, hafalannya kurang kuat, sehingga ngandalkan tulisan. Ternyata tulisan sudah berubah. Apa berubahnya? Al-hayatus sauda dawaun likulida. Artinya apa? Ular hitam. Bayangkan itu. Padahal cuman titiknya berubah dikit aja. Al-hayatus sauda dawaun likulida. Ular hitam itu obat segala penyakit. Salah enggak? Salah itu loh. Makanya kadang-kala para ulama menyarankan juga mengenai catatan itu sampai disuruh milih tinta yang bagus, bayangkan itu. Agar suatu ketika 10 tahun yang akan datang atau bertahun-tahun ketika dibuka itu masih utuh loh. Masih utuh, kemudian tintanya enggak luntur. Ya sebagian menasihatkan seperti itu. Intinya dijaga. Ada dapat sadr, dapat kitabah. Kekuatan hafalan di dada ada juga dalam catatan. Wallahu a'lam shawab yang kita ambil barakallahu fiik. Yang kesimpulannya, pastikan kita semuanya mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah, jangan otodidak, tapi pastikan dipelajari dengan bimbingan dan pemahaman para salafun saleh melalui arahan bimbingan dan juga ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillah rabbil